Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai optimis, ikhtiar dan tawakal. Optimis, apa itu optimis? Optimis bisa dianalogikan orang yang akan mencapai sesuatu namun perlu rintangan dan halangan untuk mencapai sesuatu tersebut. Dan orang yang optimis memiliki keyakinan dan keberanian untuk menghadapi rintangan serta tantangan tersebut. Pengertian optimis. Optimis merupakan meyakini adanya kehidupan yang lebih bagus dan keyakinan itu kita gunakan untuk menjalankan aksi yang lebih bagus untuk meraih hasil yang bagus pula. Optimis juga biasa diartikan sebagai energi yang bisa kita gunakan untuk melakukan tindakan-tindakan terbaik dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Ada dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kandungan ayat dari Quran surat Az-Zumar. Pertama, kandungan ayatnya melarang atau larangan terkait dengan israf. Apa itu israf? Israf merupakan sesuatu yang dilakukan di luar batas kewajaran atau berlebihan. Kemudian yang kedua, optimis. Apa itu optimis? Optimis merupakan berpikir positif dalam melakukan segala sesuatu dengan keyakinan pasti bisa. Dan yang ketiga, perintah untuk bertaubat. Taubat merupakan perbuatan penyesalan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan dan tidak mengulanginya kembali. Why? Mengapa kita harus memiliki sifat optimis? Terkadang orang yang memiliki sifat pesimis dan tidak memiliki sifat optimis, hidupnya akan dihantui dengan rasa tidak percaya diri, sehingga dengan rasa tidak percaya diri tersebut, orang tersebut akan mengalami depresi. Nah, depresi tersebut bisa mengakibatkan orang untuk melakukan bunuh diri. Yang ketiga, jika orang tidak memiliki sikap optimis, maka orang tersebut memiliki sikap yang tidak wajar. Artinya, kejiwaan dia harus kita pertanyakan. Dan yang ketiga, orang yang tidak optimis dikatakan sebagai orang yang tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Kemudian penjelasan berikutnya, ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar merupakan melakukan segala cara yang halal agar kita mencapai suatu tujuan yang telah kita tentukan sesuai ketentuan yang Allah tetapkan. Dalil tentang ikhtiar terdapat dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yuhu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Artinya dalam Quran surat An-Najm ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala sesuatu yang telah kita usahakan. Kita berbuat baik, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Karena sekecil biji zarrah pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan ayat dari ayat yang telah saya baca tadi, yang pertama perintah tentang berikhtiar, balasan berikhtiar, hasil sesuai usaha dan semangat dalam berproses. Penjelasan berikutnya, kita analogikan seekor kelinci yang sedang mengambil di suatu hari dia mendapatkan wortel yang sangat berat dan itu merupakan ikhtiar.
tawakal. Tawakal merupakan lafal yang berasal dari bahasa Arab yang mana ayat yang bersandar. Sedangkan menurut istilah tawakal ialah sikap berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha secara maksimal mungkin. Atau tawakal bisa kita analogikan sebagai cara kita berdoa ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil terkait dengan tawakal ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Al-ayah yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau ya Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kandungan ayat Quran surat Al-Imran tadi, pertama memerintahkan kita untuk berperilaku santun, kemudian yang kedua melakukan atau memerintahkan kita untuk selalu bermusyawarah dalam melakukan segala sesuatu atau dalam mencapai suatu keputusan, karena musyawarah merupakan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir kandungannya adalah tawakal, dan tawakal merupakan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan segala sesuatu semaksimal mungkin. Mengapa kita diperintahkan untuk bertawakal? Terkadang orang yang bertawakal tidak menerima keadaan yang ia alami, dan keadaan tersebut akan dimanfaatkan oleh setan untuk melamun, dan melamun bisa mengakibatkan orang stres, bahkan bunuh diri juga, gila dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama, semoga-moga Allah memudahkan segala urusan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al huzna idza syi'ta sya'lan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.